idza ja'al ma'u batala tayammum. Bila air itu datang, saudara, maka tayamum itu tidak ada artinya. Kalau kita tayamum ada air, tayamumnya batal nggak? Batal. Karena itu bila guru-guru kita para habaib telah datang, apalah artinya yang harus saya ucapkan? Fa inna hudur al-ma' idza kana al-insan mutayammim laysa da'iman yubtil at-tayammum. Sesungguhnya tatkala hadir air bagi orang yang sedang bertayamum, enggak selalu kalau ada air berarti tayamumnya. Alihi wa sahbihi wa tabi'in wa ba'du fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. وقال نبينا وأسوتنا وقدوتنا وملاذنا ومولانا محمد ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب صدق الله wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para habaib, para anak-anak cucunya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengalir dalam tubuhnya darah mulianya Nabi Muhammad. Begitu banyak yang hadir pada malam hari ini. Barusan sampai di tengah-tengah kita guru kita Habib Syafiq bin Ali Ridha bin Syekh Abu Bakar, guru kita Habib Hamid bin Ali Ridha bin Syekh Abu Bakar, Habib Ali Al-Gadri, juga sebentar lagi akan hadir Habib Salim bin Hafidh, Habib Ahmad bin Nafil bin Jindan, dan juga para habaib semuanya. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan Allah terus berikan kita taufik dan hidayah untuk terus ta'zim dan mahabbah kepada ahlul baitnya Nabi Muhammad sampai akhir hayat kita. Dan kita doakan beliau-beliau semuanya, mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat, dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya, sehingga terus kita bisa menimba ilmu-ilmu cahaya-cahaya Nabi dari beliau-beliau semua. Amin ya rabbal alamin. Dan banyak guru-guru kita, masyayikh kita, para kiai, para asatid, Kiai Tamrin, pimpinan Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon, Kiai Haji Khairuddin daripada Ma'had Al-Itqan, dan juga guru-guru kita yang lain, Ketua Umum Majelis Silaturahim Kiai Haji Mustafa Ismail, juga Pondok Pesantren Silaturahim Kiai Haji Ahmad Yunus, beserta jajaran pengurus majelis, pengurus pondok pesantren tanpa terkecuali. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan majelis silaturahim ini makin syiar, makin banyak memberikan cahaya kepada kaum muslimin, dan majelis ini makin barakah, yang hadir istiqomah barakah, dan pondok pesantren silaturahim makin maju, makin berkah, santrinya dapat ilmu yang manfaat demi izul Islam wal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Kiai Muhyiddin juga hadir, Ustaz Muhammad Sani, dan juga banyak para asatid lainnya. Tanpa terkecuali kita berdoa bersama buat masyayikh kita, para asatid kita, moga selalu diberi sehat wal afiat, dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya, sehingga terus membimbing, mengayomi dan menuntun kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang mulia, seorang wali kutub daripada Sadah Ba'alawi yang bergelar Ghausul Ibad, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Mujaddid abad 12 Hijriah, beliau memberikan nasihat kepada kita bersama. Dalam salah satu wasiat beliau kepada murid yang pengen suluk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kata beliau, wa alaika ya akhi
bi islahi sariratika hatta tasira khairan min alaniyatika solihati wa dhalika li anna sarirata mawdi'u nazaril haqqi jalla wa ala wal alaniyata matmahu nazaril khalqi fama dzakarallahu ta'ala fi kitabihil aziz as-sirra wal alan illa wa bada'a bidzikri sir wa kana min du'aihi sallallahu alaihi wasallam fima akhrajahu at-Tirmidzi fi sunanihi Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati solihatan. Saudara-saudara sekalian, kata Imamul Haddad qaddasallahu sirrahul aziz, upayakan olehmu dengan penuh kesungguhan hati, lazimkan olehmu untuk mendandani batiniahmu sehingga batiniahmu itu lebih baik daripada lahiriahmu yang baik. Lazimkan olehmu untuk mendandani batiniahmu sehingga menjadilah batiniah itu lebih baik daripada lahiriahmu yang baik. Mengapa demikian? Kata Imamul Haddad, wa dzalika li anna sarirata maudhi'u nazaril haqqi, karena batin itu tempat dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Qalahu Habibunal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sementara lahiriah adalah tempat dipandang oleh sesama makhluk. Tidaklah Allah menyebutkan di dalam Al-Quran mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas kata lahir dan kata batin, melainkan selalu Allah Subhanahu wa ta'ala awali dengan penyebutan kata batin. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Limadha qaddama sir 'alal 'alan? Li'anna islahas sir min ahammil muhimmat. Kenapa Allah sebutkan kata batin lebih dulu dibanding lahir? Sebab bagaimana kita mendandani batin, menyehatkan batin kita jauh adalah lebih penting, termasuk daripada perkara fundamental dalam hidup dan kehidupan seorang anak manusia. Saudara-saudara sekalian, ada dua hal, ada lahir, ada batin. Dalam lagu Indonesia Raya, Bapak Ibu Saudara sekalian, disebutkan itu bangunlah jiwanya, baru kemudian bangunlah badannya. Karena hubungan batin sama lahir, saudara, seperti hubungan teko dan isi teko, saudara. Hubungan batin ini dengan lahir seperti hubungan teko dan isi teko. Bagaimana saudara-saudara sekalian, bila teko itu isinya kopi, saudara, maka saat dituang akan keluar dari mulut teko kopi, saudara. Bila teko itu isinya susu, maka akan keluar saat dituang adalah susu, saudara. Maka apa yang akan keluar dari mulut teko, saudara, itu berangkat dari apa yang ada di dalam isi teko itu sendiri, saudara.
enggak pernah ditemukan di Gaga ini ada teko di dalamnya susu. Alhamdulillah. Hadiah. Ya Allah. Samihun Habib. Habib anak. Baik, baik. Guru kita telah hadir, Habib Salim, Habib Jindan, dan guru-guru kita yang lain. Nampaknya harus ditutup ya. Saudara sekalian, jadi hubungan batin dengan lahir adalah hubungan seperti teko dan isi teko. Manakala isi teko itu isinya susu, waktu dituang daripada mulut teko akan keluar susu, saudara. Bila mana teko itu isinya kopi, maka waktu dituang akan keluar kopi. Cuman saya kurang faham di larangan ini, saudara. Ada enggak kira-kira teko isinya adalah susu, waktu dituang dari mulut teko itu kopi? Ada enggak kira-kira? Ada enggak kira-kira? Ada enggak? Ada enggak orang berkata, biar gua ini mulutnya judes tapi hati gua baik? Ada enggak yang ngomong begitu tuh? Kagak ada. Kalau mulutnya judes, hatinya judes. Apa yang keluar dari mulut akan gambaran daripada hati. Karena itu Imamul Haddad Qaddasallahu sirrahul aziz menyatakan, wa alaika ya akhi bi islahi sariratika hatta tasira khairan min alaniyatika salihah, wa dhalika lianna sarirata mawdi'u nadharil haqqi jalla wa ala wal alaniyata matmahu nadharil khalqi, fama dzakarallahu ta'ala fi kitabihil aziz as-sirra wal alan illa wa bada'a bi dzikri sir lianna taqdimas sir dalatun ala ahammil muhimmat fi hayatil insan. Oleh karena itu, saudara, bagaimana kita harus mendandani batiniah kita. Bila ada orang mulutnya mencaci maki daripada anak cucunya baginda Nabi, karena itu berangkat daripada batin yang kurang rapi, saudara. Oleh karena itu, majelis silaturahim adalah bagaimana mengikat kita dalam rangka kita mahabbah kepada orang-orang soleh daripada habaib dan daripada para alim ulama. Saudara sekalian, saya teringat dari apa yang sering diajarkan oleh guru kita Yai Mustafa Ismail. Bagaimana teringat di dalam kitab yang kecil daripada ulama-ulama besar Hadramaut seperti Safinatun Najah. Di sana diterangkan tentang tayammum, saudara. Bila dijelaskan tentang tayammum, bahasa mudahnya, idza ja'al ma'u batalat tayammum. Bila air itu datang, saudara, maka tayammum itu tidak ada artinya. Wudu pakai air, tayammum pakai debu. Bila kita pakai debu lalu air datang, maka tayammum itu batal. Betul nggak? Diajarin nggak di pondok pesantren silaturahim? Diajarin nggak Sapinah? Diajarin. Kalau kita tayammum ada air, tayammumnya batal nggak? Batal nggak? Batal. Karena itu bila guru-guru kita para habaib telah datang, apalah artinya yang harus saya ucapkan? Segini, wa sallallahu wasallam ala khairil khalqi Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala al-liqa bi ikhwanina wa ahbabina fillah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita karena cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. مثل هذه الأعمال التي يجتمع فيها المهتمين بالعلم والمهتمين بالدين ويهتمون بحارتهم ومنطقتهم
وجيرانهم من أكبر وأعظم ما يسر قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Perkumpulan seperti ini antara para asatid, antara orang-orang yang lebih mementingkan daripada masyarakat di sekitarnya, orang-orang yang sibuk mengurusi sekolah ataupun anak-anak di sekitarnya, dan orang-orang yang dekat dengan mereka, ini adalah hal yang mendekatkan kita kepada sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meridai beliau. لأنه رب الصحابة هكذا، أهل كل حي من الأنصار يهتمون بجماعتهم وقومهم ومحيطهم، وكانوا هكذا طبيعتهم في حياتهم معه كما تشهد السيرة النبوية. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini juga, memiliki cara seperti ini. Rasulullah memerintahkan sebagian sahabat Ansar untuk mengurus keluarganya, untuk mengurus orang di kampungnya, orang di sekitarnya, mewakili Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan cahaya ini. وكانوا يحب أن يبقون على تلاحم وترابط بينهم البين. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai tatkala ada hubungan satu sama lain dari para pimpinan-pimpinan tersebut. الحارة والمنطقة زينتها وجمالها وبهائها بالساكنين فيها وليس بشوارعها ولا ببيوتها ولا ما فيه. Yang memuliakan suatu kampung, yang memuliakan suatu kota bukan karena jalanannya atau bangunannya, tetapi dimuliakan karena penduduk yang hidup di dalamnya. والمسجد كذلك زينته وقيمته عند الله بالمصلين فيه وليس بالجدران ولا بالفرش، بنوع المصلين فيه. Masjid yang kita sholat di dalamnya, yang memuliakan masjid bukan dari bentuk bangunan ataupun hiasan ataupun warna yang ada di dalam masjid, tetapi yang memuliakan adalah karena di situ ada orang-orang yang sholat, yang beribadah di dalam masjid tersebut. لما ذكر الله مسجد النبي في القرآن قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. إيش ميزته هذا المسجد؟ ميزته أنه فيه رجال يحبون أن يتطهروا. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kemuliaan masjid di dalam Al-Quran, menjelaskan masjid yang agung tersebut didirikan di atas pondasi ketakwaan, apa yang menjadikan mulia ketakwaan tersebut? Fihi rijal, di dalamnya ada orang-orang yang jagoan, orang-orang yang hebat di dalam beribadah munajat kepada Allah, orang-orang suci, orang-orang mulia di dalamnya. إذا كان النبي أمرنا أن نهتم بالجار حتى في أكله وطعامه، والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو عالم به، فهذا من باب الغذاء للجسد. كيف؟ أمر العناية بأخلاق أولاد الجيران، بإيمان أولاد الجيران، بمعرفة الله، هذا أهم لأن هذا غذاء الروح. Perhatikan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengecam atau mewanti-wanti kaum mukminin, janganlah kalian tidur, janganlah kalian bermalam di rumah kalian dalam keadaan tetangga kalian kelaparan ataupun belum makan ataupun kesulitan. Perhatikan, kata Rasulullah, orang-orang di sekitar kalian, tetangga, orang-orang terdekat kalian, dengan apa? Dengan makanan mereka. Ini kalau dengan makanan, apalagi dengan kalau kita memperhatikan akhlak, ajaran, sholat mereka dan juga ibadah mereka. Ini lebih penting lagi dan lebih banyak pahalanya tatkala kita perhatikan. فكما سيسأل الله يوم القيامة من بات شبعان وجاره لجنبه جائع، سيسأل من بات يعرف العلم وجاره جاهل ما علمه، سيسأل من بات يرى المنكرات من جيرانه وما حملهم ولا دعاهم إلى الله تعالى ليبعدوا عنها، سيسأل يوم القيامة عن هذا. Tatkala Allah Ta'ala nanti akan menanyakan orang-orang yang membiarkan saudaranya, tetangganya kelaparan di malam hari dan dia tidur dalam keadaan kenyang, Allah juga akan menanyakan kepada mereka yang hidup dalam ketaatan tapi melupakan tetangganya, melupakan orang kampung di sekitarnya, mereka yang melakukan maksiat nggak diingetin. Kenapa dulu nggak diingetin? Allah Ta'ala akan menanyakan orang-orang tersebut satu persatu. وقيمة البلاد المعنوية بقيمة من يعيش معك فيها. Dan kemuliaan di dunia ini adalah tatkala kita memuliakan orang-orang yang hidup bersama kita. وقد قال الشاعر مروا على الديار دياري ليلى وقبلوا ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. Itu dikatakan di dalam syair bahwasanya aku melewati rumah kekasihku, melewati jalan di hadapan rumah kekasihku dan aku mencium, memeluk tembok tersebut, jalanannya padahal nggak bertemu dengan kekasihnya. Terus kenapa engkau mencium? Dia bilang, saya bukan mencintai tembok ataupun jalanan, tetapi saya menghormati, mencintai orang yang tinggal di dalam rumah tersebut, yaitu penghuninya. قديم جاء أحدهم إلى الرجل بيشتري منه بيت. في القديم جاء واحد إلى الرجل بيشتري بيت منه. Itu dahulu ada orang yang datang ingin membeli rumah kepada seseorang. قال له ببيع عليك ب100,000 دينار درهم، 100,000 درهم.
Dia bilang saya akan menjual rumah tersebut yaitu dengan 1000 keping dirham, yaitu dengan 1000 keping perak, 100.000 keping perak. قال له كثير. Dikatakan ini mahal banget rumah dengan seharga 100.000 dirham. بيتك يساوي 30,000 بس. Itu paling rumahnya harganya kalau normalnya 30.000 udah cukup, nggak sampai 100.000. كيف تبيعه علي ب100,000؟ Kenapa engkau lipat gandakan lebih dari 3 kali lipat sampai 100.000 keping perak dijual? اسأل الناس كم أسعار البيوت في هذه المنطقة بيخبرونك. Engkau tanya ke orang-orang di sekitar sini, kalau ada yang beli, nggak bakal ada yang mau beli dengan harga tersebut, terlalu mahal. قال له صاحب البيت صح كلامك، أنا عارف إن بيتي هذا قيمته في السوق الآن 30 وقريب منها 30,000 وقريب منها، هذه قيمته. Dia bilang yang punya rumah saya tahu, emang kalau di sekitar sini, tanah sekitar sini rumah saya ya kurang lebih segitu, kurang lebih 30.000 keping perak, kurang lebih segitu. لكن 70,000 الزايدة هذه قيمة الجيران هذول، ما بتحصل مثلهم ناس في مكان ثاني، أنا مضطر ببيع وبأخرج ومجاورة هؤلاء تشترى ولو بأغلى من هذه القيمة. Yang 70.000 keping perak itu adalah harga untuk kemuliaan tetangga-tetangga yang ada di sekitar sini. Engkau nggak bakal dapetin orang-orang tetangga yang saya rasain di sini, saking mereka memuliakan saya dan mereka adalah orang-orang baik, orang-orang soleh. Ini mahal, nggak bakal engkau temuin di tempat lain. وفي هذا قالوا بجيرانها تغلو الديار وترخص. Makanya dikatakan bahwasanya mahal, nilainya mahal rumah itu adalah tatkala melihat penduduk di sekitarnya, tetangganya. Terkadang naik mahal, terkadang menurun murah karena orang-orang yang hidup di sekitarnya. وقديما كانوا يقولون لمن بيشتري بيت أو بيبني بيت يقولون له اسمع الجار قبل الدار. Itu dikatakan dari kalimat dahulu, kalimat orang-orang dulu mengatakan kalau engkau mau beli rumah, mau beli tanah, dahulukan, bukan didahulukan harganya, tapi cari tetangganya dulu, baru cari rumah. Pilih tetangga yang baik, baru beli rumah di sampingnya, bukan cari tanah dulu. فما شاء الله على هذا الجوار الذي اجتمعتم فيه تتعاونون على إحياء سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah kita punya tetangga-tetangga di sini, masyarakat yang cinta sama Nabi Muhammad, yang demen majelis, yang suka mensyiarkan syiar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لماذا صار أهل مكة سادة العرب؟ Kenapa orang-orang di kota Makkah menjadi pemimpin kaum di bangsa Arab dahulu? لأنهم جيران الكعبة. Sebab mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Ka'bah, tetangga Ka'bah masyarakatnya. لماذا تميز أهل المدينة؟ Kenapa orang-orang di kota Madinah menjadi mulia? لأنهم جيران رسول الله. Sebab mereka penghuni Madinah adalah ketetangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فلما جاوروا الخير انتقل إليهم الخير. Tatkala mereka dekat, tatkala mereka berdekatan, bertetangga dengan kebaikan, kebaikan tersebut menembus sampai ke akar rumah mereka. فإذا جاءت أخلاق النبي وآدابه وتعاليمه ودينه وشريعته إلى حارتكم وإلى منطقتكم وانتشرت فيها صرتم في جوار المدينة وإن كنتم في جاكرتا في إندونيسيا. Tatkala seandainya di kampung kalian ini ada pondok pesantren, ada ulama, ada akhlak, ada adab, ada ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidup di lingkungan kecil, tetapi di antara kalian itu akan menembus ke rumah kalian, ke dalam hati kalian, sampai kalian bagian dari tetangga Nabi Muhammad padahal kalian tinggalnya di Jakarta. قد سمعتم النصائح والتوجيهات من كثير من قبلنا. Tadi kalian mendengar banyak nasihat, banyak pidato dari para ulama sebelum Habib Salim. وإنما جينا نريد المشاركة معكم في الفضل هذا والأجر وجينا مستمعين مستفيدين. Dan beliau ini datang ke sini tujuannya adalah untuk mengambil keberkahan, yaitu dengan duduk dan hadir di tengah-tengah, ikutan mengambil keberkahan bersama kalian. وفرحنا بأن سمعنا خبر أن مجموعة من المهتمين بالعلم والدعوة يجتمعون هذا الاجتماع في أوقات متكررة ولهم اجتماعات أخرى أيضا كلها تؤدي إلى الاهتمام بميراث النبي صلى الله عليه وسلم. Tadi saya mendengar bahwasanya di dalam kelompok ini kita memiliki banyak pertemuan-pertemuan antara orang-orang penuntut ilmu, antara para asatid, antara para imam masjid yang memiliki pertemuan setiap minggu, setiap beberapa kali-sekali di beberapa tempat yang berbeda. Ini semua adalah hasilnya kembali kepada keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فأحببنا أن نحضر معكم لأجل إذا عرض مجلسكم على النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرة يذكرون جينا حضرنا وشاركناكم. Datangnya saya ke sini, kata Habib Salim, adalah supaya mendapat keberkahan tersebut tatkala majelis kalian disebut di hadapan Rasulullah, bahwasanya majelis silaturahim membuat perkumpulan para ulama, bahwasanya saya Sayyid Salim juga ikut hadir bersama kalian di tengah-tengah majelis tersebut. وحضور الكياي فخر الدين معنا كمل المجلس خير فوق خير. Juga dengan hadirnya Kiai Fakhruddin Al-Bantani di tengah-tengah kita itu menambah kebaikan tersebut dan menambahkan keberkahan insyaallah. فإن حضور الماء إذا كان الإنسان متيمم ليس دائما يبطل التيمم.
Sesungguhnya tatkala hadir air bagi orang yang sedang bertayamum, enggak selalu kalau ada air berarti tayamumnya batal, enggak selalu. فصاحب الجبيرة إذا كان فيه جبيرة يغسل الصحيح ويمسح على الجريح وعليه التيمم، لأن التيمم الآن مكمل للماء، ما هو مكمل، فما يكمل الطهارة بالماء إلا بالتيمم. Ketahuilah daripada salah satu masalah tayamum itu ada masalah terjabirah, tatkala seseorang dia memiliki air untuk berwudu, tetapi ada masalah yaitu dia memiliki perban ataupun luka yang ditutup dengan perban di atasnya, maka tatkala dia berwudu dia harus tayamum setelah berwudu di dalam waktu ghuslul ali tersebut, bertayamum untuk apa? Untuk bagian yang tertutup perban tersebut. Walaupun ada air nggak bakal batal tayamumnya. Kenapa? Sebab tayamum di sini menjadi pelengkap, pensempurna untuk sahnya wudu orang tersebut. فحضورنا كياي لا يبطل حضوركم ولكن حضوركم يكمل حضورنا. Makanya kiai di sini tatkala beliau hadir, kita hadir di tengah-tengah beliau, kita nggak membatalkan kehadiran beliau, tetapi kehadiran beliau itu menyempurnakan kehadiran kita di sini. Allah yaj'alna wa iyyakum mutahabbin fillah insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan antara kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kama jama'na fi hadhihi al-hara yajma'na fi shawari' sahatil jannah. Allah taala kumpulkan kita di jalanan seperti ini di tengah-tengah kampung, Allah taala juga kumpulkan kita di taman-taman surga bersama insyaallah. Dumu wathbutu ala hadzal khair. Ayo mari kita terus mengikuti jalan ini dengan manhaj seperti ini. والشباب الذي يقومون في المساجد والدعوة استمروا في طلب العلم ولا تنشغلوا بشيء عن مواصلة الازدياد من العلم. Pemuda-pemuda yang sibuk membantu dakwah majelis ini di masjid-masjid, di musola atau di kampungnya, terus istiqomah di dalamnya, terus berusaha untuk menyempurnakan, menyampaikan ilmu kepada orang di sekitarnya. من قدر يسافر إلى أي بلاد يتعلم فيها العلم عن أهله فهو خير. Barang siapa yang bisa jalan jauh atau berpindah negeri, berpindah daerah ke kota yang banyak ulamanya dan dia mampu, dia bisa, lebih baik dia menuntut ilmu dari tempat tersebut. إلى مصر إلى الشام إلى اليمن إلى الحرمين الشريفين إلى أي مكان يجد فيه أهل السند من أهل السنة والجماعة. Dari manapun dia mau pergi, baik beliau ingin pergi ke Syam, pengen pergi ke daerah Mesir, pengen ke Maroko, pengen ke Yaman, kemanapun tepatnya, selama itu kembalinya kepada para ulama yang bersanadkan ahlu sunnah wal jamaah, maka pergi ambil ilmu dari mereka semua. واجتماع المسلمين في الحارات هكذا على الطاعة هذا من أكبر ما يغيظ أعداء الإسلام من اليهود ومن أعداء المسلمين من العلمانيين الذين ينشرون الإلحاد. Ketahuilah bahwasanya perkumpulan majelis taklim di kampung-kampung seperti ini betul-betul menyakiti perasaan orang-orang yang ingin menghancurkan Islam, musuh-musuh Islam yang mengobrak-abrik Islam. Tatkala melihat perkumpulan seperti ini dalam keadaan rukun tenang, mereka itu menangis, mereka itu menggigit jari mereka. Kenapa? Seakan-akan usaha mereka hancur lebur begitu. ومثل هذه الاجتماعات مما يفرج الله بها على الأمة كربهم. Dan perkumpulan seperti ini yang memberikan pertolongan dari Allah kepada orang-orang yang dizalimin di atas muka bumi ini. فالحمد لله على هذا الفضل ونسأله أن يجعلنا وإياكم ممن ينصر بهم الإسلام ويعجل بالفرج لإخواننا المسلمين. Semoga perkumpulan ini Allah Taala jadikan sebagai perkumpulan yang penuh keberkahan dan dijadikan sebagai kunci untuk membuka kemenangan bagi seluruh umat Islam di dunia. ونسأله أن يعجل لنا في عامنا هذا بالفرج العاجل لإخواننا في غزة وفي الضفة الغربية ويرد كيد الصهاينة عنهم. Semoga Allah Taala jadikan di pembukaan tahun Hijriah ini Allah Taala buka kemenangan kepada saudara-saudara kita yang dizalimi di Palestina dan juga di Rafah dan di negeri-negeri lainnya. Semuanya Allah Ta'ala balas kekalahan mereka kepada orang-orang Zionis. Dan Allah Ta'ala jaga negeri kita Indonesia dalam keadaan ketenangan dan keamanan. Allah Ta'ala persatukan antara kaum muslimin yang bermanhaj ahlu sunnah wal jamaah dan juga seluruh umat muslimin secara umum dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Ta'ala terima apa yang kita lakukan, Allah Ta'ala terima segala amal ibadah kita semua, amin ya rabbal alamin.